Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2023 saya akan mengomentari Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu mendeklarasikan koalisi besar di Museum Negara. Setelah Partai Golongan Karya dan PAN bergabung mendukung calon presiden Prabowo Subianto dengan banyak kegiatan lainnya, selanjutnya dukungan tersebut dilanjutkan melakukan pendeklarasian 5 partai politik terdiri dari Partai Gerindra selaku ketua umumnya Prabowo Subianto, Partai Golongan Karya ketua umumnya Erlangga Hartarto, Partai Kebangkitan Bangsa ketua umumnya Caimin, dan Partai Amanat Nasional ketua umumnya Zulkifli Hasan. Deklarasi tersebut dilakukan di Gedung Museum Jakarta milik negara. Gedung museum milik negara tidak boleh dilakukan kegiatan politik terkait dengan kampanye dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 nanti untuk memilih calon presiden dan wakil presiden bagi pemenangnya menjadi presiden dan wakil presiden RI. Dilarangnya menggunakan museum negara untuk kegiatan politik terkait pendeklarasian kelima partai politik tersebut untuk menjaga kenetralan kepada semua partai politik. Atas pelanggaran tersebut ada yang melaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu untuk diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Ada dugaan digunakannya museum tempat pendeklarasian 5 partai politik Prabowo Subianto menyalahgunakan jabatannya selaku Menteri Pertahanan yang membuat yang menguasai gedung museum tersebut tidak berani menolaknya. Seharusnya ada dulu permintaan dari Prabowo Subianto secara tertulis untuk menggunakan museum tersebut melakukan pendeklarasian 5 partai politik tersebut. Tergantung jawaban penguasa gedung museum bisa atau tidak menggunakan gedung museum menggunakan museum tempat pendeklarasian kelima partai politik tersebut. Laporan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden merupakan perbuatan cacat hukum yang tidak tahu aturan-aturan dalam kegiatan politik terkait kegiatan kampanye. Larangan tersebut merupakan contoh kepada partai politik lainnya agar tidak meniru tindakan Prabowo Subianto ke depan. Harapan saya semua partai politik yang mengikuti pemilihan calon presiden dan wakil presiden baik sebagai pengusung dan pendukung agar mentaati semua aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu demi terciptanya pesta demokrasi yang adil dan jujur di tengah-tengah masyarakat. Setelah Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional bergabung mendukung calon presiden Prabowo Subianto, dilanjutkan melakukan dukungan tersebut dilanjutkan melakukan pendeklarasian 5 partai politik terdiri dari Partai Gerindra selaku ketuanya Prabowo Subianto, Partai Golongan Karya ketua umumnya Erlangga Hartarto, Partai Kebangkitan Bangsa ketua umumnya Caimin, dan Partai Amanat Nasional ketua umumnya Zulkifli Hasan. Deklarasi tersebut dilakukan di Gedung Museum Jakarta milik negara Indonesia. Gedung museum milik negara tidak boleh dilakukan kegiatan politik terkait dengan kampanye dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 nanti untuk memilih calon presiden dan wakil presiden bagi pemenangnya menjadi presiden dan wakil presiden RI. Dilarangnya menggunakan museum negara untuk kegiatan politik terkait pendeklarasian kelima partai politik tersebut untuk menjaga kenetralan kepada semua partai politik. Atas pelanggaran tersebut ada yang melaporkan ke Badan di mana ada yang melaporkan Prabowo Subianto kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk diambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ada dugaan digunakannya museum tempat
pendeklarasian 5 partai politik Prabowo Subianto menyalahgunakan jabatannya selaku Menteri Pertahanan yang membuat yang menguasai gedung museum tersebut tidak berani menolaknya. Seharusnya ada dulu permintaan dari Prabowo Subianto secara tertulis untuk menggunakan museum tersebut. Melakukan pendeklarasian 5 partai politik tersebut tergantung jawaban penguasa gedung museum bisa atau tidak menggunakan gedung museum tempat pendeklarasian kelima partai politik di atas. Laporan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden merupakan perbuatan cacat hukum yang tidak tahu aturan dalam kegiatan politik terkait kegiatan kampanye. Larangan tersebut merupakan contoh kepada partai politik lainnya agar tidak meniru tindakan Prabowo Subianto ke depan. Harapan saya semua partai politik yang mengikuti pemilihan calon presiden dan wakil presiden baik sebagai pengusung dan pendukung agar mentaati semua aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu demi terciptanya pesta demokrasi yang adil dan jujur di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.